Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi. Pada kesempatan ini akan memberikan satu buah video tutorial untuk membuat skripsi ataupun tesis di Microsoft Word dengan secara otomatis dan amat sangat memudahkan kita sebagai penyusun, sebagai mahasiswa yang sedang menyusun skripsi ataupun tesis. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita harus menyiapkan outline-nya terlebih dahulu, yaitu outline penulisan dari mulai cover, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab 1 sampai selesai. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Nanti disesuaikan saja dengan penulisan dari masing-masing kampus ya, karena tiap kampus pasti memiliki perbedaan dalam penentuan penulisan. Oke, yang pertama cover. Nah, antara cover dan kata pengantar ini karena beda kelompok ya, artinya nanti kita akan kelompokkan ya dalam penulisan ini, karena ada beberapa lembar yang menggunakan halaman menggunakan pakai Romawi, ada yang pakai angka. Nah, cover ini kan nanti tidak ada angkanya, jadi kita enter 3 kali, lalu kita masuk ke layout, lalu kita masuk ke bricks, kita next page ya, karena dia beda kelompok ya. Nah, kalau beda kelompok next page. Nah, kata pengantar, abstrak, daftar isi sampai daftar tabel ini satu kelompok karena nanti akan menggunakan halaman Romawi. Jadi kita enter dulu 3 kali, lalu bricks nya page, kita pilihnya page ya karena satu kelompok. Nah, jadi kita buat per lembar dulu ya, artinya setiap judul kita buatkan masing-masing lembar yang berbeda. Lalu abstrak ke daftar isi masih satu kelompok, kita break, lalu page, kita buat seperti ini dulu semuanya. Daftar isi ke daftar gambar juga sama, pakai page karena masih satu kelompok. Daftar gambar ke daftar tabel juga sama, pakai page. Nah, dari tabel ke bab 1 ini beda kelompok ya, karena bab 1 itu nanti sudah menggunakan halamannya angka 1 dan seterusnya. Maka di bricks-nya kita pilih next page seperti itu ya. Bab 1, nah ini latar belakang, identifikasi, ini merupakan subbab dari bab 1. Jadi kita lanjut ke bab 2. Dari manfaat penelitian ke bab 2 ini kita kasih enter 3 kali, lalu kita page ya karena dia satu kelompok ya, bab 1 sampai seterusnya. Selanjutnya bab 3 kita juga pisahkan dengan menggunakan page. Lalu ke bab 4 kita pisahkan juga dengan page karena satu kelompok. Bab 4 ke bab 5 kita juga pakai page ya. Bab 5 ke daftar pustaka juga kita pakai page ya, karena nanti dia masih satu kelompok, yaitu dengan menggunakan halaman angka. Oke, setelah kita buat seperti ini, lalu kita masuk ke bab 1 ya. Kita akan buat heading. Kita masuk ke menu home, lalu ada stylist, kita klik yang ada tanda panah ini, stylist. Nah, di sini ada heading ya, atau di sini pun bisa ya, di sini bisa kita pilih sebenarnya ya, tapi untuk memudahkan di sini aja kita pilih heading 1. Nah, jadi bab 1 sampai bab terakhir itu kita pakainya heading 1. Nah, di sini kan langsung otomatis di sini bab 1, tapi harus kita edit terlebih dahulu ya. Kita klik ini multi level list, lalu kita pilih ini ya, ini ada heading 1 2 terus. Nah, setelah muncul seperti ini belum selesai kita editnya, masih masuk ke multi level list, lanjut ke define new multi level list, kita klik, dan di sini
kita tambahkan ya di depan satu itu secara manual, tulis bab. Nah, karena ini masih satunya angka, kita ganti ke Romawi. Lalu klik OK. Nah, di sini udah otomatis ya. Kalau ada bayangan hitam di dalam itu udah otomatis. Nah, ini yang kita klik, yang kita tulis secara manual, kita hapus saja. Nah, lalu pendahuluannya kita enternya dengan sambil memencet shift ya, shift enter, diklik secara bersamaan. Karena kalau tidak mencet shift, dia akan melanjutkan ke bab 2 dan seterusnya. Ini tinggal kita geser ke pinggir, kita ratakan, lalu kita center ke tengah. Ini bab 1 yang tidak rata. Cara meratakannya kita klik ruler di atas kursornya, ruler ya. Nah, lalu setelah itu kita tarik rulernya, kita ulangi. Nah, ini di bab satunya ini biar bayangannya biar terlihat dulu, bayangan hitamnya, baru kita klik ruler. Nah, bayangan hitamnya kita hilangkan sampai habis. Nah, kalau udah habis dia berarti posisinya udah ada di tengah ya, biar habis ya. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke bab 2. Bab 2 kalau udah seperti ini, kita tinggal klik heading 1 saja ya. Nah, ini udah otomatis bab 2-nya. Nah, ini yang manualnya kita hapus kembali ya. Lalu kita shift enter, lalu kita rapikan, kita center, kita lihat di bab 2 ini enggak rata, kurang tengah, kita klik ruler, lalu bayangan hitamnya kita hapuskan. Nah, biar pas posisi di tengah. Bab 3 juga sama, kita klik heading 1. Ini yang manual bab 3 ini kita hapus. Terus ya sama seperti tadi. Ini juga kurang tengah babnya. Kita atur biar posisinya pas di tengah. Nah, dengan cara klik rulernya ya. Nah, bayangan hitamnya biar hilang. Lanjut ke bab 4 sama, kita ratakan. Terus mohon maaf, ini kita hapus dulu yang manualnya, kita enter dulu. Ininya kita ratakan, center. Bab 4 ini masih belum rata ya, masih belum pas di tengah-tengah. Nah, ini udah pas. Lanjut bab 5 sama heading 1. Bab 5 manualnya kita hapus, kita shift enter, kita rapikan, center. Bab 5 nya kita rapikan, kita tarik rulernya sampai bayangan hitamnya habis. Nah, bab 5. Oke, kalau udah seperti ini ya, bab 1 sudah. Kita lanjut ke heading 2. Nah, subbab yang yang setelah bab 1 kita ini latar belakangnya, kita klik heading 2 yang tadi di style. Nah, dia udah otomatis 1 Romawi titik 1. Nah, ini kita 1 Romawinya kita akan ganti dengan angka 1. Caranya sama, multi level list, define new multi level. Lalu di sini angkanya kita rubah ke mohon maaf, kita rubah ke angka ya, tetap ya. Nah, di sininya legal, kita klik legal. Nah, udah otomatis. Kalau tidak terlihat legal, maka klik di sini more, pasti nanti ada legal, kita centang, maka dia berubah secara otomatis 1.1. Kita oke. Selanjutnya identifikasi masalah, dia masih subbab 1. Nah, kita klik aja heading 2. Secara otomatis dia langsung 1.2. Bawahnya juga sama, tujuan penelitian kita heading 2, manfaat penelitian kita heading 2. Nah, jadi otomatis ya, jadi kita nggak usah klik. Kalau ketahuan otomatis tidaknya, kita klik saja. Di sini ada bayangan hitam, berarti dia udah otomatis. Kalau belum ada bayangan hitam berarti manual ya, nanti akan sulit terbaca dalam pembuatan daftar isi secara otomatis. Lalu di bab 2 nya sama, di tinjauan pustaka kita buat heading, udah otomatis 2.1 ya, sama bawahnya heading.
heading 2 ya, maksudnya ya, heading 2. Ini juga heading 2. Nah, di bawah ini kita misalkan tabel data. Kita akan buatkan tabel, pencet insert. Misalkan kita buat data ya. Ini contohnya aja ya. Kita buat 3 kolom dan 3 baris. Dan kita akan melabelin ya. Kita akan membuat label. Kita klik reference. Di sini ada insert caption. Nah, di sini new label. Kita dalam ini ya, ada new label, kita klik, lalu kita tulis tabel, karena kita akan membuat tabel secara otomatis. Nah, di sini tabel 2.1 nggak apa-apa, kita klik OK. Nah, di sini udah OK ya. Nah, di sini jangan 2 ya, tapi kita 2-nya kita hapus saja. Kita manual 1.1, kita namain tabel data. Oke, ini tabel data seperti ini ya, udah secara otomatis. Nah, kalau mau diatur boleh, ini kita ke tengah. Nah, di sini kita klik hitam ya, kita ganti jadi hitam. Oke, ini nanti secara otomatis. Kita lanjut ke bab 3. Perancangan penelitian masih di heading 2. Nah, udah otomatis dia. Nah, misalkan di bawah perencanaan penelitian ada logo MUI di sini ya. Nah, logo MUI kita akan masukkan logo MUI misalkan. Maka di bawah logo MUI kita klik insert. Nah, kita untuk mencantumkan gambar ya, pilih picture. Ini kita akan cari logo MUI. Logo MUI. Kita cari ya logo MUI. Ini ada ya. Set. Nah, sini muncul. Kita atur. Kita kecilin ya. Ini kita untuk mengatur gambar di sini ya, di wrap text kita perkecil saja. Sip. Nah, di sini kita akan buat label gambar ya, sama seperti tadi caranya. Kursornya di bawah gambar, kita masuk ke reference, insert caption. Nah, di sini new label, kita klik dulu gambar. Oke, kita klik OK ya. Seperti ini. Nah, ini kita Romawi 3 nya kita hapus saja. 3.1 logo MUI. Ini bisa kita atur di tengah, lalu kita hitamkan. Ini logonya bisa kita taruh tengah misalkan ya. Nah, seperti itu. Gambar rancangan penelitian. Nah, ini masuk ke subbab ya. Kita tulis di sini heading 2. Oke, bab 4. Di sini ada rumus regresi. Nah, ini karena di bawah subbab 4 berarti kita masuk heading 2. Bentar ya. Ini harusnya ada heading 3 nih. Di sini ya, mohon maaf ya. Di sini kajian teori ini heading 3 nih. Kajian teori ini merupakan subbab dari penelitian terdahulu. Maka ini kajian teori ini kita bikin heading 3 ya. Heading 3 di sini 2-nya masih 2 Romawi, kita ganti agar menjadi 2 angka, maka di sini legalnya kita klik. Oke. Nah, seperti itu ya. Ini tabel data juga masuknya heading 3 ya. Dia di bawah penelitian terdahulu.
gitu. Jadi secara otomatis. Lanjut rumus regresi. Nah, kita anggap misalkan kita akan mencantumkan rumus. Nah, di sini ada insert. Di sini ada equation. Nah, di sini kita pilih rumus-rumus. Nah, kita buatkan tabelnya di reference, insert caption, lalu new label. Di sini rumus. Kita klik rumus. Oke. Nah, ini udah otomatis ya. 4-nya kita ganti saja menjadi angka 4. Di sini kita namain anggaplah rumus regresi. Nah, ini bisa kita atur center, lalu kita hitamkan. Bab 5. Nah, ini ya udah selesai. Kita akan lanjutkan semuanya ini. Nah, ini dari mulai kata pengantar. Kata pengantar kita masuk heading 1. Nah, tapi babnya dihapus saja. Ini abstrak udah heading 1, babnya dihapus. Daftar isi heading 1, babnya dihapus. Daftar gambar heading 1 dihapus. Nah, di daftar gambar ini kita akan masukkan daftar isi terkait dengan daftar gambar. Oh, daftar isi dulu ya, tapi nanti dulu dah. Nah, kita daftar tabel kita buatkan heading 1 dulu. Oke, sekarang kita akan masukkan daftar isi secara otomatis. Kita masuk ke reference, table of content, kita klik custom table of content. Kita oke saja. Nah, ini udah secara otomatis ya. Nah, ini heading 1-nya kebaca, di covernya belum kebaca. Nah, berarti covernya kita buatkan heading 1, lalu kita hapus bab 1-nya. Oke, nah daftar gambar kita buatkan daftar isinya. Kalau daftar gambar secara otomatis kita masuk ke reference, lalu insert table of figures. Nah, ini ya, kita klik di sini karena kita kliknya gambar. Yang kita cari adalah daftar gambar ya. Nah, ini daftar gambar, maka kliknya di sini adalah gambar. Oke, ini udah otomatis. Nah, gambar ya. Nah, tabel sama. Kita akan membuat daftar isi tabel secara otomatis. Kita klik insert tabel. Di sini kita cari tabel, lalu oke. Udah otomatis. Seperti itu. Nah, ini karena covernya belum ada, kita klik reference, update, kita klik update table, update entry table, dia akan mengupdate seperti itu ya. Oke, semuanya sudah ya. Nah, ini daftar pustakanya kita buatkan heading 1. Lampiran kita buatkan heading 1 juga ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembuatan halaman ya, halaman dari cover sampai selesai. Kita harus ketahui bahwa dari cover sampai sebelum daftar isi ya, kalau di sini sampai abstrak itu harus pakai Romawi kecil ya.
Oke, tapi sebelum itu kita langsung masuk ke insert. Kita masuk ke page number, lalu bottom of page, lalu line number 2. Nah, ini 1, 2 dan seterusnya ya. Kita ketahui bahwa cover sampai abstrak harus pakai Romawi, maka kita masuk ke page number, format page number kita ganti Romawi kecil, kita klik OK. Nah, ini udah masuk ya. 1, 2, 3, 5, 6. Ini bab 1. Nah, bab 1 udah 1 ya. Nah, karena di cover itu tidak kita masukkan Romawi, harus kosong, maka kita harus blok dulu, lalu kita klik different. Nah, ini nanti hilang sendiri ya. Nah, jadi di cover tidak ada halaman. Di kata pengantar langsung 2, 3, 4. Nah, untuk daftar isi karena ini belum diupdate, kita klik reference. Ini klik reference, update table, update entry table. Oke. Nah, ini berubah ya. Udah secara otomatis angkanya berubah sampai selesai ya. Oke, 7. Nah, itu ya. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan memudahkan teman-teman untuk membuat tesis ataupun skripsi. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.